masjid ini berjamaah dalam keadaan aman dan nyaman. Tidak ada kita mendengar dentuman peluru, tidak ada mendengar bom, sehingga kita merasa nyaman. Mudah-mudahan dengan syukur kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk senantiasa memeliharakan rasa aman dan rasa nyaman yang kita rasakan seperti sekarang ini. Dan mudah-mudahan pula dengan syukur kita, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berkenan memberikan rasa aman dan nyaman kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini ulun ingin menyampaikan apa yang ulun tahu tentang beberapa pondasi ibadah salat. Karena sebagaimana yang kita ketahui, di akhirat nanti ketika kita dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling pertama ditanyakan Allah kepada kita adalah tentang salat yang kita lakukan. Itu hadis yang sahih, artinya kita harus yakin itulah nanti yang pertama sekali kita hadapi pada waktu kita dikumpulkan di akhirat. Dan menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat itulah nanti yang menentukan segala-galanya. Kalau salatnya bagus, maka Allah akan menyatakan ibadah kita yang lain-lainnya juga bagus. Sebaliknya, kalau Allah menyatakan salat kita itu tidak bagus, rusak, maka semua ibadah kita yang lain juga dinyatakan rusak. Itu bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pondasi pertama ibadah salat itu terdapat antara lain di dalam surah Al-An'am ayat 162 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sungguh salatku dan nusukku. Nusuk itu umumnya para ahli tafsir mengatakan sembelihan yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Ada juga yang mengatakan itu adalah sembelihan pada Idul Adha, berarti untuk semua orang yang menyembelih. Ayat ini secara khusus agar melakukan penyembelihan itu betul-betul lillahi, sama seperti salat lillahi. Kemudian wa mahyaya, dan hidupku, artinya seluruh hidup kita ini menurut tuntunan surah Al-An'am 162 ini betul-betul hanya lillah. Begitu juga nanti matinya kita hendaknya juga lillah. Nah, pondasi dalam ayat ini adalah kalimat lillah. Lillah itu lalu diartikan oleh umumnya para ulama. Yang pertama adalah ikhlas. Hanya karena di bahasa Indonesia ada ikhlas, sehingga layak kita mengetahui beda ikhlas bahasa Arab dengan ikhlas bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia umumnya ikhlas itu tidak minta upah. Itu ikhlas bahasa Indonesia, sehingga di Kementerian Agama ada istilah ikhlas beramal. Artinya hendaknya melakukan sesuatu itu tujuannya bukan cari duit. Lalu
kalau bahasa Arab ikhlas itu di Indonesia kan artinya adalah murni. Seperti orang berkata ini adalah air susu yang murni. Berarti tidak ada campuran apa-apa. Tidak ada gula, tidak ada coklat, dan lain-lain. Karena dikatakan susu yang murni. Itu ikhlas bahasa Arab. Sehingga ketika lillahi itu artinya adalah ikhlas, berarti salat yang dilakukan itu murni salat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengajarkan kepada Rasul melalui Jibril bagaimana salat dari awal sampai akhir, lalu dilakukan persis seperti itu, maka itulah yang namanya ikhlas. Barangkali yang masih menjadi perdebatan adalah ketika imam selesai baca surah Al-Fatihah, waladdallin, makmum mengucapkan aminnya kapan? Nah, begitu. Ada sebagian, tidak hanya di Indonesia, tapi di hampir semua negara muslim, termasuk di Mekah, termasuk di Madinah, begitu imam selesai mengucapkan waladdallin, maka makmum langsung amin. Ini kayaknya kalau pian-pian ingat waktu nikah dahulu, ujar penghulu kan, yang pakai penghulu ini. Kamu aku nikahkan dengan si Anu binti si Anu dengan maharnya sekian tunai. Begitu naik langsung dijawab ulun terima. Tidak boleh terhenti. Nah begitu. Karena waladdallin persis bersambung. Bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis antara lain riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ammana fa aminu." Apabila imam, ini kalau mengikuti tata bahasanya, apabila imam sudah selesai beramin, maka segeralah kamu beramin. Jadi bahasa Nabi itu selesai dulu. Karena itu imam di Mekah banyak itu yang aminnya dia pendekkan. Amin. Maksudnya supaya makmum ini ketika mengucapkan amin, imam sudah berhenti mengucapkan amin. Jadi amin, amin. Nah begitu. Karena bahasanya seperti itu. Dan ini sama dengan yang sebelumnya. Nabi menjelaskan bagaimana berjamaah itu. Fa'idha kabbara, apabila imam sudah selesai mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, baru makmum Allahu Akbar. Jadi semua bahasanya seperti itu. Apabila imam sudah pada posisi rukuk, Allahu Akbar, baru makmum rukuk. Apabila imam sudah tegak berdiri sami Allahu liman hamidah, baru makmum berdiri sampai sujud. Kalau imam sudah sujud, wajahnya sudah di lantai, baru makmum bergerak turun untuk sujud. Yang akhir hadis itu, apabila imam sudah selesai mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Nah itu bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tadi ulun katakan di hampir semua orang Islam di dunia ini aminnya itu begitu imam selesai waladdallin Nah barangkali kalau kita ingin berhati-hati,
maka nampaknya pilihan yang paling bagus itu, karena kita ingin ikhlas, adalah biarkan dahulu imam amin, baru makmum amin. Insya Allah itu pilihan yang paling bagus. Ulun tidak berani mengatakan yang waladdallin, imam belum makmum sudah amin, itu rusak. Ulun tidak berani mengatakan. Tetapi yang repot nanti kalau di akhirat Allah yang mengatakan. Maka daripada nanti kita di akhirat dikatakan Allah salah, untuk kehati-hatian, untuk berjaga-jaga, maka seperti yang dipraktekkan di Mekah itu cukup bisa untuk kita ikuti. Biarkan imam amin, amin. Ada hadis lain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengucapkan amin di belakang imam bersamaan dengan ucapan amin yang diucapkan oleh malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang sebelum dia mengucapkan amin itu. Ini tentunya sebuah janji yang sangat luar biasa. Diampuni semua dosa-dosanya sebelum dia mengucapkan amin itu. Terlepas dari perbedaan ulama, ada yang mengatakan itu dosa kecil tanpa dosa besar, tapi ada juga yang mengatakan semua dosa. Kalau melihat kepada sifat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, insya Allah yang dimaksud Nabi ini semua dosa begitu. Karena Allah tidak berhitung-hitung. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin seperti itu dan kita ingin ikhlas sesuai dengan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dalam contoh salat yang ikhlas tadi, setidak-tidaknya biarkan saja dahulu imam mengucapkan amin. Nah, biar nanti makmum tidak terpancing, mungkin barangkali imam bagus saja aminnya, ndak usah panjang-panjang gitu. Karena amin ini memang tidak pakai tajwid. Mau amin boleh, karena bukan ayat Al-Quran amin itu. Itu cuma perintah yang dilakukan Rasul sesudah mengucapkan walad dhalin. Tapi dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Sehingga bebas saja mau amin atau amin. Ya terserah. Tidak ada hukum yang menyalahkan. Sebab tadi tidak ada tuntunan tajwidnya. Yang bertajwid itu hanya ayat Al-Quran. Nah, maka imam bisa saja amin, baru makmum amin. Nah, begitu. Ini salah satu contoh ikhlas. Contoh lain, ketika Rasul mengerjakan salat sebagaimana yang sudah banyak kita pelajari dari hadis-hadis, ada bacaan dan ada gerakan salat yang dihukumkan sunat sehingga disebut sunat-sunat salat. Itu juga adalah bagian dari ikhlas kalau dilakukan. Maka orang yang salatnya mengangkat tangan, karena sunnahnya kan begini, tidak ada lain dari begini. Lalu yang kedua begini, tidak ada yang agak jauh tetapi disebutkan begini. Itulah sunnah, dan mengerjakan itu bagian dari ikhlas. Nah, itu arti ikhlas tadi. Jadi lillahi itu salah satu artinya adalah ikhlas, mengerjakan ibadah itu betul-betul sesuai dengan aturan main yang diberikan Allah dan Rasulnya. Berarti kalau kita ingin seperti ini, maka hendaknya sebelum mengerjakan ibadah itu dipelajari betul bagaimana
menurut Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya contoh lain yang sering ulun sampaikan ketika mengerjakan ibadah haji, khususnya yang gelombang pertama, karena gelombang pertama ini cukup lama berada di Mekah sebelum wukuf di Arafah. Karena cukup lama di Mekah, bisa 10 hari lebih, lalu orang mengisi waktu selama 10 harian di Mekah itu dengan mengambil miqat untuk umrah. Yang pertama dalam masalah seperti ini, ketika kita ingin ikhlas, Nabi tidak pernah melakukan umrah selain kedatangan pertama. Jadi datang ke Mekah itu boleh umrah. Sampai ke Arafah, Nabi tidak lagi bermiqat untuk umrah. Maka kalau Nabi tidak mengerjakan, artinya tidak ada tuntunan syariatnya, terlepas dari boleh atau tidak boleh, tetapi bahasanya tidak ada tuntunan syariat berumrah selama menunggu wukuf di Arafah. Jadi Nabi saja tidak mengerjakan, juga tidak ada menganjurkan. Mengerjakan tidak, menganjurkan juga tidak. Sehingga ketika melihat dari Rasul seperti itu, kemudian Rasul juga mengajarkan bahwa yang namanya tamattu, haji tamattu itu adalah orang yang di waktu haji, begitu, di waktu haji dia tawaf, sa'i dan bercukur sebelum wukuf. Itu namanya tamattu. Dan yang tamattu ini kelengkapan manasik hajinya adalah menyembelih dam, menyembelih kambing. Yang dilakukan Nabi ketika bertamattu itu hanya 1 kali umrah. Jadi datang ke Mekah, lalu tawaf, sa'i, kemudian cukur. Maka sesudah bercukur itu Nabi mengajarkan agar orang yang melakukan itu menyembelih kambing. Dan sahabat sesudah itu tidak ada lagi yang umrah, sehingga tidak ada yang tahu kalau umrah lagi, nyembelih kambing lagi, tidak gitu. Cuma para ulama mengikuti tuntunan ini, siapa yang di bulan haji bertawaf, sa'i, kemudian cukur, maka dia dikenai tambahan manasik menyembelih kambing. Bagaimana kalau 5 kali? Banyak ulama yang mengatakan dia tinggal dikali. 1 kali 1 kambing, 5 kali jadi 5 kambing. Nah, jadi ada 2 hal ketika seperti mengerjakan manasik haji tidak mengikuti tuntunan Rasul. Yang pertama, 1, itu adalah tidak dituntunkan dari Rasul. Yang kedua, ada kemungkinan besar orang yang berumrah entah sekali atau 2 kali sesudah umrah pertama datang itu, dia akan dikenai tambahan manasik menyembelih kambing. Kalau itu tidak dilakukan sampai hari kiamat, maka dianggap hajinya belum sesuai. Ada bahasa yang agak keras dari para ulama, maka hajinya batal begitu. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Lalu yang diajarkan Nabi dalam berhaji yang beliau lakukan apa? Beliau bukan berumrah, tetapi beliau justru mengisi waktu
sebelum wukuf itu dengan banyak tawaf. Jadi bukan umrah, tapi beliau adalah mengerjakan tawaf saja. Nah, artinya bahwa ikhlasnya, murninya tuntunan berhaji itu sebelum wukuf ke Arafah, sesudah, ini bagi yang bertamattu, sesudah dia berumrah pertama, datang ke Makkah tawaf sa'i dan cukur, maka sesudah itu dia hanya memperbanyak tawaf. Arti memperbanyak tawaf itu bisa setiap kali masuk masjid lalu tawaf, bisa seperti yang dilakukan Rasul memperbanyak tawaf itu, beliau tidak hanya 7 putaran, tetapi terkadang 21, kadang 28. Jadi dikali 7, mau 4 putaran, 4 kali 7. Nah, itu yang disebut para sahabat memperbanyak tawaf. Ini contoh berhaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu arti ikhlasnya seperti itu. Jadi arti ikhlas itu dia selalu mengerjakan ibadah itu murni sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak berani menambah dan tidak berani mengurangi. Maka para sahabat itu mengangkat tangan aja, tidak ada yang berani lebih dari ini atau turun seperti ini. Tapi betul-betul ketika Rasul seperti ini yang digambarkan, ini sejajar bagian bawah, ini sejajar bagian atas telinga, maka mereka mengangkat seperti itu. Karena ingin ikhlas dalam ibadah salat. Lalu arti yang kedua, ikhlas itu lillah itu adalah mengharapkan ridha Allah. Jadi lillah itu artinya mengharapkan ridha Allah, seperti yang ada di dalam surah Al-Insan atau Ad-Dahar yang biasanya dibaca imam pada subuh Jumat, yang ayatnya itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara perbuatan orang-orang yang ditetapkan Allah menjadi penghuni surga itu adalah mereka selalu dan suka memberi makan. Jadi bahasanya khusus, memberi makan. Siapa yang diberi makan? Yut'imun itu siapa? Miskin, satu orang miskin. 2 yatim. Jadi kalau menurut ayat ini, anak yatim itu diberi makan. Karena itulah di Saudi sekarang untuk memberi makan itu mereka ngambilnya dari panti asuhan. Jadi dari panti asuhan dibawa ke rumah. Dan pemerintah Arab Saudi ternyata sangat mendukung siapa yang mau seperti itu. Satu anak yatim oleh pemerintah Arab Saudi diberi 2.000 rial kepada yang membawa ke rumah. 2.000 rial itu kalau untuk makan sebulan pasti lebih. Karena di sana makan, anggap satu kali makan itu pagi 5 rial, siang 10 rial, malam biasanya sekitar 8 rial. Itu yang agak enak. Jadi kalau di total itu 23 rial atau anggap saja 25 rial satu hari. Kali 30 cuma 750 rial. Dikasih 2.000. Jadi masih banyak lebihnya. Karena ingin melaksanakan ayat ini. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. 'Ala hubbihi itu artinya dia betul-betul merasa karena senang memberi makan itu, bukan karena apa-apa. Bukti mereka hanya karena senang hati, tidak karena hal-hal lain. Maka ayat berikutnya mereka menyebutkan, mengatakan Allah
menggambarkan ucapan yang ada dalam hati mereka, mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Sungguh kami memberi kalian makanan ini hanya karena mengharap ridha Allah. Jadi hanya itu yang jadi keinginan. Karena itulah mereka memberikannya dengan rasa senang hati. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Kami sama sekali tidak mengharapkan apalagi meminta balasan dari kalian, dan juga tidak ada sama sekali mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi walaupun sesudah diberi orang ini melengos dan sebagainya, yang memberi sama sekali tidak sakit hati. Sesudah diberi tidak ada berkata terima kasih. Yang memberi ini sama sekali tidak sakit hati, tidak tersinggung, kapok dan sebagainya. Karena yang mereka harapkan bukan dari yang diberi, yang mereka harapkan yang di atas sana. Nah itu arti lain dari lillah, mengharap ridha Allah. Karena mengharap ridha Allah itu dia tidak peduli dengan orang lain melakukan apa saja, yang penting dia meyakini semua yang dia lakukan adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu namanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kehidupan kita ya seperti itu. Ketika umpamanya kita punya anak, kita ingin anak ini mau sekolah di pesantren, nak sekolah di pesantren ya, inggih bah, senang kan di sini, karena dia mau melakukan seperti yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, ketika Allah menginginkan umpamanya dalam contoh salat, Allah ingin orang angkat tangan takbiratul ihram seperti ini atau seperti ini, lalu dia lakukan seperti itu, ya gambarannya seperti tadi. Anaknya mau ke pesantren sesuai keinginan sang ayah dan sang ibu, maka ayah dan ibunya merasa sangat senang. Allah senang ketika orang Allahu Akbar. Nah itulah yang disebut dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas dan mengharap ridha itu jadi satu. Orang yang ikhlas pasti orang yang mengharap ridha Allah. Orang yang mengharap ridha Allah pasti dia ikhlas. Orang yang mengharap ridha Allah pasti dia selalu melakukan sesuai yang diinginkan Allah. Orang yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang diinginkan Allah, maka dia adalah mengharap ridha Allah. Jadi satu, tidak bukan sesuatu yang berbeda. Nah itu arti qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk mengharap ridha Allah. Jadi itulah yang dimaksud dengan lillah. Artinya dengan tuntunan ayat ini, maka setiap orang harus selalu berusaha salat yang dia lakukan itu semata-mata mengikuti tuntunan Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu orang yang disebut ikhlas itu ada mempunyai ciri.
Ciri pertama orang yang ikhlas, orang yang ibadahnya itu betul-betul hanya mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, tidak mengurangi, tidak menambahi. Dia dimanapun melakukannya sama. Di masjid salat ya seperti itu, di rumah salat ya seperti itu, tidak ada perbedaan. Kalau umpamanya dia salat di masjid, berdirinya lama, lalu salat di rumah, dia juga berdirinya lama. Nah, kalau ada perbedaan di masjid karena banyak yang lihat, lalu dia salatnya kelihatan rapi, berdirinya lama, ayatnya panjang-panjang, tapi ketika di rumah ayatnya cuma qul huwallah, qul huwallah. Berarti ada perbedaan. Orang ini menurut para ulama, apa yang dia lakukan seperti itu karena berbeda antara yang dia lakukan di kesendiriannya dengan yang dilihat orang banyak, maka perbedaan itu menunjukkan dia belum ikhlas. Karena itu mohon maaf, ulun bersyukur di 2 tahunan terakhir ini, mungkin gara-gara COVID, hampir tidak lagi terlihat di tayangan televisi menjelang Idul Fitri orang yang berbagi sedekah dengan mengumpulkan orang banyak sekali. Ada yang mau rela berjemur berjam-jam hanya demi 20.000, demi 50.000, dan ditayangkan di televisi. Sangat-sangat mengkhawatirkan yang itu dilakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang yang ikhlas bersedekahnya itu ketika tangan kanannya menyerahkan, tangan kirinya pun tidak tahu. Bukan praktiknya lalu begini, tetapi maksudnya dia sesudah menyerahkan sedekah itu tidak lagi menghitung-hitung berapa tadi ya. Seperti ada cerita, tapi cerita cuma begayaan. Di masjid hari Jumat, di depan ini kebetulan melihat pakaiannya orang ini kaya gitu. Ketika kotak infak berjalan di depan dia, lalu dia sudah memasukkan uang, tiba-tiba yang di belakang ini menyentuh, menyerahkan uang ratusan. Maksudnya ini diambil, dikira yang kaya ini minta dimasukkan ke kotak infak, diambil, masukkan. Sesudah selesai, orang kaya ini bertanya, "Bapak pekerjaannya apa?" "Cuma tukang beca." "Oh, hebat Bapak. Berani nyumbang ke kotak infak 100.000. Saya yang kaya saja cuma 20.000. "Bukan gitu Pak. Itu tadi uang Bapak jatuh dari kantong. Maksud saya ini saya kembalikan." "Walah," katanya. Kenapa jadi seperti itu? Karena ketika tangan kanannya menyerahkan, tangan kirinya tidak ikut-ikutan, tidak tahu. Justru tangan kirinya sangat mengetahui. Karena itulah tadi maksudnya, orang ketika bersedekah, dia tidak akan mengingat-ingat lagi berapa tadi ya, kepada siapa ya, dan seterusnya. Ikut nyumbang, sudah dia melupakan itu semua. Karena apa? Karena dia ingin ikhlas. Itulah sebabnya disebut itu sedekah. Sedekah itu berasal dari kata-kata sedekah. Sedekah itu artinya membenarkan. Lalu orang yang siddiq itu disebut orang yang jujur. Karena kejujurannya dia tidak akan mengingat hal-hal yang
seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itu contoh bagaimana yang namanya orang beribadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Malah kata para ulama, dia juga tidak mengharapkan pahala dan sebagainya. Karena orang yang mengharap ridha Allah ini yakin kalau yang dia lakukan itu diridhai oleh Allah, Allah pasti akan memberikan balasan yang sangat luar biasa. Seperti umpamanya yang cukup banyak menarik kita ini kan, hadis Tirmidzi dan yang lain-lain, siapa yang salat subuh berjamaah, lalu dia duduk berzikir sampai matahari selesai terbit dan cuacanya sudah agak panas, lalu dia salat 2 rakaat, maka dia seperti orang yang mengerjakan haji dan umrah. Itu kan sebuah dorongan yang luar biasa. Orang yang mengharap ridha Allah, ketika dia mengerjakan ini, tujuannya bukan itu, tetapi tujuannya adalah mengharap ridha Allah. Karena ketika Nabi memberikan gambaran seperti itu, yang dia pahami, kalau dia salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, lalu nanti sesudah sampai waktunya dia salat lagi 2 rakaat, Allah senang kalau dia mengerjakan seperti itu. Itu yang dia harapkan, Allah senang. Dan dia yakin kalau Allah itu senang dengan apa yang dia lakukan, yang diberikan Allah tidak sekedar ganjaran haji dan umrah, tapi jauh berlipat ganda dari 2 hal itu. Kalau Allah senang dengan apa yang dia lakukan, maka dia berusaha bagaimana Allah senang dengan yang dia lakukan itu. Umpamanya para ulama dahulu semua sepakat bahwa salat 2 rakaat yang dimaksud Nabi itu adalah salat di awal waktu duha. Jadi di awal waktu duha. Tapi kalau waktu duhanya sudah agak lama, itu tidak lagi disebut yang 2 rakaat ini. Jadi hanya 2 rakaat, tidak lebih. Dan itu adalah hanya di awal waktu duha. Maka kalau orang mengerjakannya seperti itu, dia salat subuh berjamaah, kemudian salat lagi 2 rakaat di awal waktu duha, dia yakin Allah sangat senang kepadanya. Karena itu yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia yakin kalau Allah senang kepadanya, tidak hanya haji dan umrah, tapi lebih dari itu semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi karena itulah para ulama tadi mengatakan bahwa yang namanya mengharap ridha Allah itu malah dia tidak memikirkan pahalanya, apalagi mengharapkan pahalanya. Yang dia inginkan cuma Allah ridha. Supaya Allah ridha, dia berhati-hati bagaimana tuntunan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak dia simpangi sedikit pun, karena itulah yang dia yakini. Kalau itu yang dia lakukan, Allah ridha kepadanya, maka dengan ridha Allah akan dia dapatkan ganjaran yang luar biasa. Karena itu ada hadis sahih yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, nanti kamu kalau menjadi penghuni surga, maka di pintu surga itu," jadi kan ketika melalui jembatan yang melintang di atas neraka itu, selamat semua sampai di seberang,
di seberang itu adalah surga. Tapi surga itu ada pintunya. Maka kalau berada di muka pintu surga, menurut Rasul tadi, sebelum masuk surga orang akan ditanya. Berarti kita juga nanti akan ditanya. Pertanyaannya itu, wahai hambaku, kenapa kamu bisa masuk surgaku ini? Apa jawabannya, kata Rasul? Banyak yang menjawab, karena aku rajin salat, karena aku rajin bersedekah dan sebagainya. Ternyata Rasul berkomentar, bukan itu jawabannya. Berarti masuk surga itu bukan karena ganjaran salat, bukan karena ganjaran sedekah. Lalu apa kata para sahabat? Jawabannya adalah, ini adalah karena karuniamu ya Allah. Jadi masuk surga itu karena karunia. Karunia itu pemberian karena hati senang. Contoh karunia itu kalau pian-pian merasa senang dengan seseorang, lalu memberi, ini ambil. Senang dengan istri, dibelikan gelang 10 biji umpamanya. Nah itu karunia. Tapi kalau, Pak, belikan dong gelang, kan baru dapat gaji ke-13. Lalu dibelikan, itu namanya bukan karunia, itu hadiah. Nah, jadi yang namanya karunia itu tidak karena sesuatu, tetapi betul-betul karena hati senang. Mungkin ini dahulu karena sudah sampai waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas dan bisa mengharap ridha Allah dalam semua ibadah kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.